Konsep-konsep dasar pengetahuan superficial IPA terpadu. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota 5 orang sebagai berikut. Saiful Nur, Fidelis Anfer, Sebastian Dona, Isna Nihayeng, Muhammad Dafa. A. Substansi materi IPA dalam kurikulum SD. Pengertian substansi materi IPA. 1. Substansi berasal dari bahasa Inggris substans dan bersumber dari bahasa Latin substantia yang berarti bahan hakikat, inti, atau isi. Bagus, tahun 2002, LOXE. 2. Substansi berarti isi, pokok, inti, watak yang sebenarnya dari sesuatu. Kubi, tahun 1989, 862. Mengkaji substansi materi ajar IPA berarti menyelidiki dengan pikiran apa yang menjadi isi pokok atau inti dari materi ajar tersebut. IPA merupakan konsep pembelajaran alam dan mempunyai hubungan yang sangat luas terkait dengan kehidupan manusia. Pembelajaran IPA sangat berperan dalam proses pendidikan dan perkembangan teknologi. Karena IPA memiliki upaya untuk membangkitkan minat manusia serta kemampuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemahaman tentang alam semesta yang mempunyai banyak fakta yang belum terungkap dan masih bersifat rahasia sehingga hasil penemuannya dapat dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan alam yang baru dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Struktur kurikulum SDMI meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Standar kompetensi mata pelajarannya harus dengan ketentuan sebagai berikut. Kurikulum SDMI memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Substansi mata pelajaran IPA pada SDMI merupakan IPA terpadu. Pembelajaran dilaksanakan melalui pendekatan tematik. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum 4 jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Alokasi waktu 1 jam pembelajaran adalah 35 menit. Minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran atau 2 semester adalah 34-35 minggu. Ada beberapa alasan yang menyebabkan IPA dimasukkan ke dalam kurikulum di SDMI. Alasan itu dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yakni 1. Kesejahteraan di dalam bidang IPA, sebab IPA merupakan dasar teknologi, sering disebut-sebut sebagai tulang punggung pembangunan. 2. IPA diajarkan menurut cara yang tepat, maka IPA merupakan suatu mata pelajaran yang memberikan kesempatan berpikir kritis. 3. IPA diajarkan melalui percobaan-percobaan yang dilakukan sendiri oleh siswa, maka IPA tidaklah merupakan mata pelajaran yang bersifat hafalan belaka. 4. Mata pelajaran ini mempunyai nilai-nilai pendidikan yaitu mempunyai potensi yang dapat membentuk kepribadian anak secara keseluruhan. Lebih lanjut, IPA juga memiliki karakteristik sebagai dasar untuk memahaminya. Karakteristik tersebut menurut Ahmad Susanto meliputi 1. IPA merupakan kumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori. 2. Proses ilmiah dapat berupa fisik dan mental, serta mencermati fenomena alam, termasuk juga penerapannya. 3. Sikap keteguhan hati, keingetahuan, dan ketekunan dalam menyingkap rahasia alam. 4. IPA tidak dapat membuktikan semua AK, tetapi hanya sebagian atau beberapa saja. 5. Keberanian IPA bersifat subjektif dan bukan kebenaran yang bersifat objektif. Adapun karakteristik yang efektif dalam pembelajaran IPA di SDMI, antara lain sebagai berikutnya. 1. Mampu memfasilitasi keingintahuan peserta didik. 2. Benar menginjakan kesempatan peserta didik untuk dan mengkomunikasikan pengalaman dan pemahaman tentang tes. 3. Menyediakan pilihan-pilihan aktivitas belajar.
4. Menyediakan kegiatan untuk mengeksplorasi alam sekitar. 5. Memberi kesempatan berdiskusi tentang hasil pengamatan. B. Cakupan materi IPA dalam kurikulum SD. Ruang lingkup mata pelajaran sains atau IPA meliputi dua aspek, yaitu kerja ilmiah. Ruang lingkup kerja ilmiah mencakup penyelidikan atau penelitian, berkomunikasi ilmiah, pengembangan kreativitas dan pemecahan masalah, sikap dan nilai ilmiah. 2. Pemahaman konsep dan penerapannya pada ruang lingkup ini mencakup 1. Makhluk hidup dan proses kehidupan. 2. Benda materi, sifat-sifat dan kegunaannya. 3. Energi dan perubahannya. 4. Bumi dan alam semesta. 5. Sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat yang merupakan penerapan konsep sains dan saling keterkaitannya dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat melalui pembuatan suatu karya teknologi sederhana, termasuk merancang dan membuat. C. Penataan materi IPA dalam kurikulum SD. 1. Penentuan cakupan bahan ajar. Ketepatan dalam melakukan cakupan, ruang lingkup, dan kedalaman materi pembelajaran akan menghindarkan guru dari mengajarkan materi terlalu sedikit atau terlalu banyak, terlalu dangkal, atau terlalu mendalam. 2. Ketetapan urutan penyajian. Akan memudahkan bagi siswa untuk mempelajari materi pembelajaran dan dalam menentukan cakupan bahan ajar harus diperhatikan apakah materinya berupa aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebab nantinya, jika sudah dibawa ke kelas, maka masing-masing jenis materi tersebut membutuhkan strategi dan media pembelajaran yang berbeda. 3. Prinsip-prinsip yang perlu digunakan. Selain ketetapan urutan penyajian materi pembelajaran, kita juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang perlu digunakan yang menyangkut keluasaan dan kedalaman materi pembelajaran. Prinsip tersebut ialah keluasan cakupan materi, kedalaman materi, dan prinsip kecukupan atau memadainya cakupan materi. 4. Penentuan urutan bahan ajar. Urutan penyajian bahan ajar sangat penting untuk menentukan urutan mengajarkannya karena tanpa urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan prasyarat berkaitan, akan menyulitkan siswa dalam memahaminya. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok yaitu pendekatan prosedural dan pendekatan hierarkis. 5. Langkah-langkah pemilihan bahan ajar. Langkah-langkah pemilihan bahan ajar meliputi 1. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam SK dan KD yang menjadi acuan rujukan dalam pemilihan bahan ajar. 2. Mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran sejalan dengan berbagai aspek standar kompetensi. 3. Memilih jenis materi yang sesuai dengan SK dan KD. Cara paling mudah untuk menentukan jenis materi pembelajaran yang akan diajarkan adalah dengan jalan mengajukan pertanyaan tentang KD yang harus dikuasai siswa. Dengan ini kita akan mengetahui apakah materi yang harus kita ajarkan berupa fakta, ke konsep, prinsip, prosedur. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dari kelompok kami ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Thank you.